Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Aini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMAN 1 Ketapang. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kesimpulan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, di mana hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Namun, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar, sehingga bisa disimpulkan, pendidikan adalah proses membantu anak berkembang secara optimal, yaitu berkembang sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianut anak. Maka sejatinya, pendidikan itu berhamba pada anak. Pendidikan itu erat kaitannya dengan pengajaran, hingga kadang kita sering mengartikan dua hal tersebut sama. Padahal berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dinamakan pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Kedua, refleksi. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran berpusat kepada guru di mana suasana kelas terlihat tertib dan tenang. Pembelajaran tersebut tidak melihat potensi minat, bakat dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, di mana ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada pemahaman dan karakteristik murid, karena fokus utama saya sebagai guru lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Sehingga yang saya lakukan sebagai guru hanya transfer materi pelajaran dan hanya menilai aspek kognitifnya saja, misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Saya juga memandang murid hanya sebagai objek pembelajaran, di mana guru menuntun murid menghafal materi dan pembelajaran dianggap berhasil apabila nilai murid sudah mencapai KKM. Dan saya sebagai guru sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Hal ini membuat murid pasif dan motivasi belajar murid menjadi rendah. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Dengan mempelajari modul 1.1, saya menyadari pembelajaran harus berpusat pada murid, sehingga guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, dan guru sudah semestinya menghargai setiap karakteristik belajar murid dengan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan menuntun sesuai kodrat murid. Bukan hanya aspek pembelajaran kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian, guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam melaksanakan perannya sebagai penuntun, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian menumbuhkan daya cipta,
daya karsa, dan daya karsa dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis sistem Among yang memberikan kebebasan, kreativitas, dan tanggung jawab kepada mereka dengan menghargai kodrat alam, kebudayaan, dan kebangsaan sebagai landasan pendidikan dan menerapkan asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Sesuai filosofi KHD mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda namun tak pernah berhenti bergerak. Berikutnya, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Lalu pembelajaran yang diterapkan berbasis kearifan lokal dan budaya setempat agar relevan dengan kehidupan murid. Karena kodrat anak adalah bermain, maka saya juga akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Sekian kesimpulan dan refleksi dari saya.